Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan keberadaan Tuhan. Hal ini disampaikan untuk saudara-saudaraku yang agnostisisme dan ateisme. Banyak terjadi perdebatan yang sengit, namun hidup antara kaum ateis dan teis mengenai keberadaan Tuhan merupakan suatu tanda semangat intelektual yang menyegarkan dan semangat. Hadrat Khalifatul Masih kedua, Khalifah Muslim Jamaah Ahmadiyah Internasional, Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu telah menulis di dalam bukunya Hasti Bari Ta'ala, yaitu jika orang percaya kepada Tuhan berdasarkan kabar angin atau menyatakan kepercayaan kepada Tuhan untuk menghindari perdebatan, maka hal ini tidak akan menjamin keselamatan mereka. Oleh karena itu sangat penting untuk memikirkan secara mendalam pertanyaan tentang keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, mari kita membahas pertanyaan yang mendasar. Apakah Tuhan itu ada? Diskusi tentang keberadaan Tuhan harus dimulai dengan pengakuan bahwa beban pembuktian terletak pada kaum teis, yaitu mereka yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang membingungkan kebanyakan orang yang suka merenung. Di antaranya, bagaimana hukum alam terbentuk? Atau bagaimana alam semesta terbentuk? Atau juga bagaimana kehidupan secara fenomena berasal dari non-kehidupan? Dan lain-lain pertanyaan yang sejenis ini. Argumen kosmologi kalam tentang keberadaan Tuhan adalah metode argumen yang dikembangkan oleh para ahli logika muslim abad pertengahan dan dipopulerkan di barat oleh filsuf William Craig. Filsuf ini mencakup hal berikut. Mengingat bahwa alam semesta yang dapat diamati itu ada 3 kemungkinan. Pertama, alam semesta selalu ada. Kedua, alam semesta menciptakan dirinya sendiri. Ketiga, makhluk transenden yang maha kuasa dan maha tahu yang kita sebut dengan Tuhan menciptakannya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, mari kita telaah masing-masing kemungkinan-kemungkinan ini secara terpisah. Alam semesta abadi. Pertimbangkan kemungkinan adanya alam semesta yang kekal, alam semesta yang ada selamanya. Namun, hukum termodinamika kedua dan teori entropi menghalangi kemungkinan ini. Jika alam semesta benar-benar ada dalam jangka waktu yang sangat lama, entropinya dan ukuran ketidakteraturannya, molekulernya akan mencapai nilai maksimalnya. Artinya, alam semesta akan mengalami kematian panas. Fakta bahwa alam semesta belum mati dengan cara ini menyiratkan bahwa alam semesta tidak mungkin bertahan selamanya. Lalu, asal mula alam semesta. Selama alam semesta dapat dengan mudah dibayangkan tanpa akhir dan tanpa awal, keberadaannya pun tetap mudah dilihat sebagai fakta kasar yang dapat dijelaskan dengan sendirinya. Dan mungkin tidak perlu banyak mendalilkan sesuatu yang lain yang menghasilkannya. Namun, teori Big Bang mengubah situasi secara radikal. Big Bang adalah teori yang diterima secara luas tentang asal-usul alam semesta. Menurut teori ini, lebih dari 14 miliar tahun yang lalu,
Alam semesta muncul dari keadaan yang sangat terkompresi dan sangat panas, lalu mendingin dan mengembang dengan cepat. Teori Big Bang dianggap sebagai landasan kosmologi modern. Teori ini memberikan momen pada asal-usul alam semesta ketika penciptaan dapat terjadi. Pada titik asal, kita menemukan titik yang oleh fisikawan disebut singularitas, di mana ruang maupun waktu tidak ada. Dan pada titik itu, hukum fisika runtuh. Jika alam semesta memiliki awal, menjadi sangat masuk akal, hampir tak terelakkan untuk bertanya apa yang menghasilkan awal ini. Oleh karena itu, gagasan tentang asal-usul alam semesta dengan keunikan yang menyiratkan peran Tuhan dalam penciptaannya tidak diterima dengan baik oleh banyak ilmuwan ateis, orang-orang yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Bondi dan Hoyle mengemukakan teori keadaan tetap dalam upaya menjelaskan perluasan alam semesta dengan cara yang tidak mengharuskan alam semesta memiliki awal. Namun teori ini segera dibuang karena tidak sesuai dengan data pengamatan. Kemudian Stephen Hawking, profesor matematika, dan James Hadley mengajukan sebuah teori yang menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki batas baik dalam ruang maupun waktu, yaitu alam semesta tidak memiliki awal maupun akhir. Di dalam bukunya A Brief History of Time, Hawking kemudian bertanya, apakah ada tempat bagi pencipta alam skema ini? Ada beberapa masalah dengan teori Hawking. Solusi Hawking menggunakan waktu imajiner yang digunakan untuk menetapkan alam semesta imajiner. Teori ini tetap sangat spekulatif dengan sedikit peluang untuk diverifikasi secara eksperimental. Kemudian berkenaan dengan penyetelan halus alam semesta. Alam semesta dengan semua hukumnya tampak seimbang dan disetel dengan baik untuk menghasilkan kehidupan manusia. Para fisikawan menyebut penemuan itu sebagai prinsip antropik. Banyak fitur dasar alam semesta pada dasarnya ditentukan oleh nilai-nilai yang ditetapkan pada konstanta fundamental dan kondisi awal di awal alam semesta. Hawking menulis bahwa jika laju ekspansi 1 detik setelah Big Bang lebih kecil, bahkan 1 bagian dalam 100.000 triliun, alam semesta akan kembali runtuh. Sebelum mencapai ukurannya saat ini, jika laju ekspansi sedikit lebih tinggi, maka galaksi tidak akan pernah terbentuk. Astronom Martin Rees dalam Just 6 Numbers berpendapat bahwa 6 angka mendasari sifat fisik fundamental alam semesta, dan bahwa masing-masing adalah nilai pasti yang dibutuhkan agar kehidupan bisa ada. Jika salah satu dari keenamnya, misalnya konstanta gravitasi atau gaya nuklir kuat, itu berbeda, bahkan hingga tingkat yang paling kecil, tidak akan ada bintang, tidak ada unsur kompleks, dan tidak ada kehidupan. Meskipun Rees menyangkal implikasi religius, dia tidak ragu untuk menyebut nilai-nilai yang melekat pada 6 angka itu takdir. Dalam prinsip antropik, kaum teis melihat suatu rancangan yang bertujuan, hasil karya Tuhan. Kaum ateis sebaliknya memandang sebagai sesuatu yang kebetulan, yang sangat beruntung, di mana manusia hidup di alam semesta dengan parameter yang tepat untuk merenungkan misteri keberadaan mereka. Namun peluang munculnya kehidupan di alam semesta sangatlah kecil,
sangat kecil, ya, sehingga kita memerlukan penjelasan rasional tentang bagaimana sesuatu yang tidak mungkin ini dapat terjadi. Selanjutnya kita beralih kepada beberapa alam semesta. Akibatnya, banyak ateis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka putus asa, telah beralih ke penjelasan kedua, yaitu alam semesta jamak, yang sebenarnya adalah alam semesta yang tak terbatas. Keunikan dan kehalusan alam semesta kita diabaikan dengan mengklaim bahwa alam semesta hanyalah satu di antara alam semesta yang tak terhitung banyaknya. Dalam satu versi teori fantastis ini, alam semesta bermunculan di mana-mana. Namun, jangan tanya di mana dan bagaimana, karena alam semesta ini tidak dapat diakses dari alam sementara kita sendiri, dari alam semesta kita sendiri. Jadi, apa bukti empiris untuk alam semesta yang berosilasi, paralel dan berganda? Tidak ada. Stephen berbagi hadiah Nobel dengan Dr. Abdul Salam pada tahun 1979 yang merupakan peraih Nobel dari Muslim Ahmadiyah pertama, karena secara independen mengusulkan pernyataan dua gaya fundamental alam. Stephen adalah salah satu fisikawan terhebat di zaman kita dan seorang ateis terkemuka. Bahkan ia mengakui bahwa teori tentang banyaknya alam semesta adalah ide yang sangat spekulatif, tanpa dukungan eksperimental apapun. Kaum ateis, orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan, telah menciptakan serangkaian keadaan yang rumit untuk menghindari solusi yang jauh lebih jelas. Mereka tampaknya menghapuskan satu Tuhan yang tampaknya tidak dapat diamati dengan menciptakan pengganti yang tidak dapat diamati dalam jumlah tak terbatas, yang secara wajar termasuk dalam genre film fiksi ilmiah Hollywood. Kita lihatnya hukum alam. Semua model multi semesta ini, atau alam semesta tanpa batas Hawking yang berasal dari lubang hitam yang runtuh, memerlukan hukum fisika yang sudah ada sebelumnya, dan tidak ada seorang pun memiliki penjelasan tentang bagaimana hukum fisika agung ini muncul. Siapa yang merancang kode tersebut? Siapa yang menulis persamaan diferensial multivariabel yang agung? Lalu, siapa yang menyediakan solusi untuk persamaan tersebut? Para pendengar Berita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, memang pertanyaannya dapat diajukan dengan cara yang lebih mendalam. Bagaimana partikel dasar yang tidak bernyawa dapat mematuhi instruksi atau mematuhi aturan matematika yang agung? Bagaimana alam semesta dapat beroperasi tanpa menopang? Pandangan ateis tidak dapat menjelaskan hukum alam itu sendiri. Paul Davies, seorang fisikawan matematika dan mungkin penafsir sains modern paling berpengaruh saat ini, pun menulis, jika landasan ilahi dari hukum-hukum tersebut dihilangkan, maka keberadaan hukum-hukum tersebut akan menjadi misteri yang mendalam. Selanjutnya berkenaan dengan penciptaan Sang Pencipta. Richard Dawkins, seorang ahli biologi evolusi dan juga profesor pemahaman publik tentang sains di Oxford, dalam bukunya berjudul The God Delusion, melakukan serangan terpadu terhadap teisme dan bertanya, jika alam semesta membutuhkan pencipta, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Dawkins mengajukan pertanyaan ini seolah-olah itu adalah argumen terbesar yang menentang posisi teistik. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi,
Hadrat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad, Khalifah kedua Muslim Ahmadiyah Internasional, dalam Hasti Bari Ta'ala merujuk pada sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, menubuatkan suatu waktu ketika orang-orang ateis akan menggunakan pertanyaan ini sebagai argumen menentang keberadaan Tuhan. Dan ini terjadi. Ketika kita meneliti pertanyaan ini secara lebih rinci, kita menemukan bahwa pertanyaan ini menunjukkan keterbatasan penalaran induktif. Pertanyaan ini tidak berlaku untuk sebab yang utama, yang menurut definisinya tidak diciptakan. Kaum ateis terpaksa mengingkari proposisi pertama, yaitu segala sesuatu yang memiliki awal tidak selalu memiliki sebab, dan dengan demikian alam semesta ada begitu saja. Sekarang, entah pikiran yang sangat cerdas, makhluk yang maha kuasa, agen yang ada di luar ruang dan waktu yang menciptakan alam semesta, atau alam semesta yang tidak memiliki pikiran maupun kesadaran, tidak memiliki kemauan maupun kecerdasan, pertama-tama merancang hukum-hukum alam yang agung, dan kemudian menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan yang mutlak. Pilihannya sederhana, Tuhan atau alam semesta mana yang lebih baik untuk menjadi penyebab utama? Mana yang merupakan alternatif yang lebih rasional dan memuaskan secara intelektual? Lalu, saya ingin sampaikan berkenaan dengan kesatuan sumber. Argumen lain yang mendukung keberadaan Tuhan adalah penetapan kesatuan sumber, yaitu fakta bahwa para penulis Al-Quran Suci dan alam semesta adalah sama. Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaihi merupakan Khalifatul Masih Muslim Ahmadiyah Internasional yang keempat. Dalam buku Wahyu, Rasionalitas, Pengetahuan dan Kebenaran, telah menyatakan kitab suci bukanlah buku teks sains. Kitab suci Al-Quran bukanlah buku teks sains. Oleh karena itu, referensi apapun di dalamnya tentang subjek-subjek sains tidak bisa hanya sekedar kebetulan. Tujuan utamanya adalah untuk membangun kesatuan sumber. Lalu Al-Quran juga mengatakan, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi keduanya dahulu tertutup rapat, kemudian kami buka keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak beriman? Quran surah 21 ayat yang ke-31. Para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, ayat ini menyinggung asal-usul alam semesta sebagaimana yang dibayangkan oleh teori Big Bang. Penciptaan kehidupan dari air juga merupakan fakta ilmiah yang sangat mapan. Yang cukup mencolok tentang ayat ini adalah bahwa ia menentang orang-orang yang tidak percaya atau ateis dan mengangkat pertanyaan yang sangat mendasar tentang asal-usul alam semesta dan kehidupan ini, yang kebetulan menjadi dua topik yang paling sangat diperdebatkan saat ini. Di dalam buku Wahyu, Rasionalitas, Pengetahuan dan Kebenaran, karya Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaihi telah menyajikan beberapa contoh fakta ilmiah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lampau, yang baru-baru ini ditemukan oleh para ilmuwan. Kemudian kita lihat evolusi Darwin. Teori evolusi Darwin secara umum dipandang oleh banyak orang sebagai bukti yang menentang keberadaan Tuhan. Dawkins dalam bukunya The Bleed Watchmaker mencatat bahwa
Meskipun ateisme mungkin dapat dipertahankan secara logis secara Darwin, Darwin memungkinkan orang menjadi ateis yang terpenuhi secara intelektual. Karena dasar teori Darwin adalah bahwa peran yang dimainkan oleh suatu lembaga supranatural dalam evolusi kehidupan dapat sepenuhnya dihilangkan. Perlu ditegaskan bahwa teori Darwin mengasumsi keberadaan mesin molekuler, sel, dan materi genetik, RNA dan DNA, agar sel dapat berfungsi. Teori evolusi tidak dapat memberikan penjelasan apapun tentang asal-usul kehidupan atau materi genetik. Kami mengakui fakta bahwa fosil menunjukkan kemunculan bentuk-bentuk kehidupan selama jutaan tahun secara progresif dari yang relatif sederhana ke yang semakin kompleks. Namun terkait dengan pengamatan ini adalah hipotesis tentang asal-usul umum dengan modifikasi dan proses Darwinian berupa mutasi acak dan seleksi alam yang dipandang sebagai satu-satunya kekuatan kreatif di balik kehidupan dalam semua keragamannya. Disitulah kita cenderung bersikap skeptis karena jalur evolusi yang pasti dari organisme apapun masih belum ada. Darwinisme seringkali menjadi sangat dogmatis dengan semangat yang nyaris fundamentalis. Richard Dawkins dan Stephen, seorang profesor ilmu kognitif di Harvard, telah menyatakan bahwa seleksi alam harus diterima sebagai penjelasan kehidupan, bahkan tanpa adanya bukti apapun, karena tidak ada alternatif untuk seleksi alam. Begitulah sains berbasis bukti. Para ilmuwan yang mempertanyakan Darwinisme masih merupakan minoritas, tetapi ada perbedaan pendapat ilmiah yang terus berkembang. Baru-baru ini 100 ilmuwan terkemuka yang religius dan non-religius dari berbagai bidang telah membuat pernyataan publik bahwa mereka mengatakan skeptis terhadap klaim kemampuan mutasi acak dan seleksi alam untuk menjelaskan kompleksitas kehidupan. Pemeriksaan yang cermat terhadap bukti teori Darwin harus didorong. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaihi mengungkapkan skeptisisme serupa tentang teori Darwin dalam Wahyu. Dalam buku beliau Wahyu, Rasionalitas, Pengetahuan dan Kebenaran, beliau menulis, pada setiap langkah penciptaan, pilihan-pilihan yang harus dibuat tidak dibuat oleh seleksi alam yang buta, tetapi oleh kehendak Tuhan. Mari kita lihat lagi dengan dewa kesenjangan. Para ateis mengatakan bahwa para ateis sering menggunakan strategi Tuhan yang mengisi celah dan memohon kepada Tuhan untuk menjelaskan celah-celah yang masih ada dalam pengetahuan ilmiah. Jika celah dalam pengetahuan saat ini ditemukan, diasumsikan bahwa Tuhan secara otomatis harus mengisinya. Namun celah-celah tersebut mengecil seiring kemajuan sains, dan Tuhan yang mengisi celah-celah tersebut terancam karena pada akhirnya tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Namun, apakah hal itu benar? Pertimbangan satu contoh dari masa lalu. Ernst Haeckel adalah seorang ahli biologi evolusi terkenal di abad ke-19. Ia, seperti banyak orang sejamannya, percaya bahwa sel adalah gumpalan kecil protoplasma yang sederhana, dan mendukung teori tentang generasi kehidupan secara spontan. Dalam 5 tahun terakhir, ilmu biologi molekuler telah membuat kemajuan yang luar biasa. Sekarang kita memahami bahwa sel adalah mesin molekuler yang jauh lebih kompleks dalam struktur dan fungsinya daripada apapun yang pernah diciptakan oleh pikiran manusia. Generasi kehidupan
Generasi kehidupan seluler secara spontan sekarang dianggap sama sekali tidak terbayangkan. Kemajuan ini tidak menyingkirkan Tuhan dari manapun. Justru sebaliknya, banyak penemuan terbesar abad ke-20 telah menempatkan Tuhan lebih kokoh dalam wacana intelektual. Lalu berkenaan dengan alasan penolakan Tuhan. Banyak para ateis adalah orang-orang yang cerdas, bijaksana, dan tulus. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang mengganggu tentang mengapa ada ketidakpercayaan dan penolakan terus-menerus dari pihak mereka yang seharusnya tahu lebih baik. Menurut pandangan saya, penolakan mereka terhadap keberadaan Tuhan tidak ada hubungannya dengan usaha ilmiah. Meskipun usaha ilmiah pada dasarnya tetap agnostik. Hal-hal yang membuat orang menolak Tuhan muncul dari kondisi manusia, kehendak bebas di bawah kemahatauan ilahi, penciptaan kejahatan oleh Tuhan yang berbudi luhur, kepercayaan pada kutukan kekal, dan penderitaan manusia yang ditimpakan oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Mungkin itu alasan-alasan utama untuk menolak Tuhan dan agama adalah agama itu sendiri. Ilmuwan ateis membenci dogma dan kitab suci agama yang menyiratkan Tuhan yang keagungannya tidak sesuai dengan keagungan alam semesta yang dikenal dia. Bila cerita rakyat yang bersifat tahayul, teologi yang misterius, ritualisme yang tidak masuk akal, doktrin pengasingan, dan marginalisasi perempuan, serta dogma intoleransi dan irasionalitas dikaitkan dengan pengarang alam semesta yang agung, ateis pun menjadi konsekuensi alamiahnya. Contoh-contoh tindakan jahat yang dilakukan atas nama agama sangat banyak. Namun dalam konteks yang lebih ringkas, Stephen menggambarkan masalah tersebut secara ringkas. Dia menulis, orang baik akan melakukan hal baik dan orang jahat akan melakukan hal buruk. Namun, agar orang baik bisa melakukan hal buruk, diperlukan agama. Menjumpai Tuhan, menemukan Tuhan, ini adalah sangat penting. Barangkali bukti terakhir yang perlu disampaikan adalah tentang keberadaan Tuhan datang dari perjumpaan pribadi akan tanda-tanda ilahi. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Jemaat Ahmadiyah, yang merupakan Hazrat Masih Maud wa Imam Mahdi yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, telah berkata, mencari Tuhan adalah hal yang sulit. Pengamatan langit dan bumi serta refleksi atas keteraturan alam semesta yang sempurna hanya mengarah pada kesimpulan bahwa alam semesta seharusnya memiliki pencipta. Namun itu bukanlah bukti bahwa pencipta tersebut ada. Ada perbedaan antara seharusnya ada dan ada. Lalu beliau melanjutkan, oleh karena itu tugas pertama seseorang adalah memperoleh keyakinan tentang keberadaan Tuhan dan memeluk agama yang dapat memperoleh keyakinan ini. Bagaimana keyakinan ini dapat diperoleh? Keyakinan ini tidak dapat diperoleh melalui cerita belaka. Keyakinan ini tidak dapat diperoleh melalui argumen belaka. Satu-satunya cara untuk memperoleh keyakinan adalah perjumpaan dengan Tuhan, berulang-ulang kali dengan berdialog kepadanya, atau dengan menyaksikan tanda-tandanya yang luar biasa. Itulah para pendengar berita ilahi yang dapat disampaikan tentang keberadaan Tuhan. Kesimpulannya adalah, di dalam pembahasan ini sebelumnya berupaya memberikan bukti keberadaan Tuhan dengan melakukan penyelidikan rasional terhadap pertanyaan yang utama. Meskipun demikian, doktrin, dogma, interpretasi,
penemuan, ya, argumen, penalaran, atau proses apapun yang dengannya pengetahuan agama dieksternalisasi, penting terutama sebagai sarana untuk mencapai tujuan membangun hubungan antara Tuhan dan manusia. Dan dengan demikian, konfirmasi terakhir dan paling mendalam tentang keberadaan Tuhan datang dari bukti pengalaman yang membawa agama ke tingkat empiris. Hadrat Masih Maud Imam Mahdi, pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah Internasional, telah bersabda, satu-satunya cara untuk memperoleh kepastian adalah dengan berjumpa Tuhan berulang kali, dengan mendiskusikannya, atau dengan menyaksikan tanda-tandanya yang luar biasa. Kemajuan ilmu pengetahuan menyingkapkan kerumitan alam semesta dan keagungan rancangan ilahi, serta memperkuat fakta bahwa dalam kerja alam semesta terdapat tanda-tanda bagi mereka yang berpikir. Ini adalah kebenaran sederhana yang merupakan bagian dari keyakinan terdalam kita. Al-Quran Karim mengatakan, Dialah Allah, Sang Pencipta, Sang Pembuat, Sang Pembentuk. Baginya lah nama-nama yang paling indah. Segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Quran Surah 59 ayat 25. Itulah para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, wabil khusus saudara-saudaraku yang agnotisme dan ateisme, semoga dapat dipahami Tuhan itu ada. Semoga kita dapat karunia dan mendapatkan hidayah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.